Salam jumpa untuk kita semua. Hari ini Sabtu 12 Februari 2022 dalam minggu biasa yang kelima. Inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah membangun kepedulian dari dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, sering dikisahkan dalam kitab suci bahwa Yesus memberi banyak perhatian kepada orang-orang yang dianggap rendah, yang miskin, yang sakit, yang lemah, dan yang terasingkan. Pada hari ini dikatakan dalam Injil, 3 hari orang banyak mengikuti dan mendengarkan pengajarannya dan melihat perbuatannya yang ajaib. Tergerak oleh belas kasihannya, Yesus peduli dan mengerti pada kesungguhan banyak orang itu. Dengan 7 roti dan beberapa ikan, Yesus memberikan kebutuhan jasmani mereka. Yesus mengucap syukur dan memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada 4.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, sehingga mereka semua kenyang, bahkan sisa 7 bakul. Kemudian Yesus menyuruh mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa itu dan menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh mencari dan mau mendengarkannya. Tuhan peduli dan Ia tahu apa yang menjadi batas kekuatan kita dan apa yang menjadi kebutuhan atau keperluan kita. Yesus meminta dari para murid, "Ada berapa roti pada kalian?" Dan para murid mengatakan, "Ada 7 roti." Dalam kebingungan para murid bertanya, "Bagaimana mungkin dengan 7 roti ini semua orang menjadi kenyang, orang sebanyak itu?" Tuhan tidak menginginkan kita untuk hanya terpesona menyaksikan bagaimana kuasa-Nya, dan Tuhan tidak ingin bahwa kita hanya bisa menikmati berkat-Nya. Tuhan meminta kita agar kita memiliki bela rasa, agar kita juga berbagi, sebagaimana Yesus juga bertanya pada kita, "Ada berapa roti padamu sekarang?" Ini yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Sikap peduli Yesus yang penuh belas kasihan itu menantang kita untuk berani juga mulai membangun kepedulian.
Dan itu dimulai dari dalam keluarga kita. Kepedulian yang didasarkan pada belas kasihan adalah sikap care, perhatian satu sama lain. Kepedulian anak-anak dibangun dengan memberi keterlibatan, misalnya membersihkan rumah, merapikan kamar, dan kerapian berpakaian. Kemudian dilatih untuk ikut peduli dalam membangun kebersamaan dalam keluarga. Makan bersama, doa bersama, bermain dan berbagi cerita bersama di dalam keluarga. Anak-anak diberi tanggung jawab dalam keterlibatan rumah tangga. Bagi sebagian anak diberikan tanggung jawab untuk memasak, untuk belanja, cuci piring misalnya. Mungkin pekerjaan mereka tidak sempurna, tapi bahwa pembinaan itu sudah dimulai dari keluarga. Orang tua menggambarkan bagaimana keluarga yang harus dibangun, dan itu diceritakan kepada anak, diajak dan diberi pengertian kepada anak, sehingga kepedulian satu sama lain. Saat ujian contohnya, satu orang memperhatikan, mendoakan, mendukung. Saat-saat ada penampilan pertandingan sekolah, mendukung. Perhatian dan pelayanan saat salah satu anggota keluarga kurang sehat. Dengan latihan-latihan dari dalam rumah, dari keluarga kita, maka sejak dari kanak-kanak, sejak dini akan terbiasa dalam hidup bersama di mana dia kelak. Kepedulian telah ada, sikap peduli sudah otomatis dimilikinya, sehingga dia berani membuang sikap egois dan tidak memiliki untuk membangun kepentingan diri, tetapi lebih peduli pada kepentingan orang lain. Dan ini yang harus kita lawan pada hari ini adalah membangun kepedulian melawan keegoisan, melawan sikap sibuk sendiri, melawan sikap sombong sendiri atau ambisi pribadi. Kepedulian dibina dari sejak keluarga. Seperti dalam kisah Injil hari ini, Yesus peduli kepada banyak orang atau kepada orang banyak yang kehabisan makanan. Dia tidak tega membiarkan mereka pergi dan pulang dengan keadaan lapar. Kepedulian Yesus di sini menuntut juga dari kita respon untuk memberi, respon untuk memiliki belas kasih, respon untuk mengerti keadaan orang. Maka Yesus bertanya, "Ada berapa roti padamu?" Peduli dan rasa solidaritas buat orang lain, tidak memikirkan dan mementingkan diri sendiri saja. Nilai inilah yang dimaksudkan untuk kita tanamkan sejak dini dari dalam keluarga kecil kita. Jadi refleksi kita adalah seperti Yesus memberikan contoh kepada para muridnya. Apakah kita orang tua atau kita yang sudah lebih dewasa sudah membangun kepedulian satu sama lain dan memberikan teladan bagi anak-anak kita di rumah? Sebagai orang tua, apa usaha kita di zaman ini agar anak-anak kita memiliki semangat bela rasa dan kepedulian dan tidak pernah membiarkan semangat individualistis yang merasuki tabiat atau sikap anak-anak kita? Pertanyaan Yesus kembali, "Berapa roti ada padamu?" adalah pertanyaan yang menggugah kepada para murid dan kepada kita. Ada sebuah pertanyaan untuk kita semua agar kita memiliki cukup roti, cukup berkat, rezeki yang dicukupkan Tuhan kepada kita. Dan kita berani berbagi dan peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Berani kita jujur memiliki ada banyak, bukan hanya 7 roti yang kita miliki berkat dari Tuhan. Dan para murid mengeluarkan roti itu dan beberapa ikan sebagai tanda bahwa dia juga siap memberi, walaupun sebenarnya harus diketuk oleh Tuhan juga. Maka pada hari ini pun Tuhan Yesus mengetuk hati kita bertanya, "Ada berapa roti padamu? Ada berapa duit padamu? Ada berapa berkat yang ada kamu punya? Di bank ada berapa banyak uangmu? Berapa banyak berkat yang telah kamu terima setiap hari?" Apakah kita peduli saat melihat orang lain membutuhkan uluran tangan kita? Apakah kita memiliki kepedulian bila orang lain
memohonkan bantuan dari kita. Seperti dalam kisah Injil hari ini, Yesus peduli kepada banyak orang atau kepada orang banyak yang kehabisan makanan. Dia tidak tega membiarkan mereka pergi dan pulang dengan keadaan lapar. Kepedulian Yesus di sini menuntut juga dari kita respon untuk memberi, respon untuk memiliki belas kasih, respon untuk mengerti keadaan orang. Maka Yesus bertanya, ada berapa roti padamu? Peduli dan rasa solidaritas buat orang lain, tidak memikirkan dan mementingkan diri sendiri saja. Nilai inilah yang dimaksudkan untuk kita tanamkan sejak dini dari dalam keluarga kecil kita. Jadi refleksi kita adalah seperti Yesus memberikan contoh kepada para muridnya. Apakah kita orang tua atau kita yang sudah lebih dewasa sudah membangun kepedulian satu sama lain dan memberikan teladan bagi anak-anak kita di rumah? Sebagai orang tua, apa usaha kita di zaman ini agar anak-anak kita memiliki semangat bela rasa dan kepedulian dan tidak pernah membiarkan semangat individualistis yang merasuki tabiat atau sikap anak-anak kita? Pertanyaan Yesus kembali, berapa roti ada padamu? Adalah pertanyaan yang menggugah kepada para murid dan kepada kita. Ada sebuah pertanyaan untuk kita semua agar kita memiliki cukup roti, cukup berkat, rezeki yang dicukupkan Tuhan kepada kita. Dan kita berani berbagi dan peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Berani kita jujur memiliki ada banyak, bukan hanya 7 roti yang kita miliki berkat dari Tuhan. Dan para murid mengeluarkan roti itu dan beberapa ikan sebagai tanda bahwa dia juga siap memberi, walaupun sebenarnya harus diketuk oleh Tuhan juga. Maka pada hari ini pun Tuhan Yesus mengetuk hati kita bertanya, ada berapa roti padamu? Ada berapa duit padamu? Ada berapa berkat yang ada kamu punya? Di bank ada berapa banyak uangmu? Berapa banyak berkat yang telah kamu terima setiap hari? Apakah kita peduli saat melihat orang lain membutuhkan uluran tangan kita? Apakah kita memiliki kepedulian bila orang lain memohonkan bantuan dari kita? Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita peduli? Apakah kita mengerti? Apakah kita memiliki belas kasih? Sebagai manusia, tak ada kita yang sempurna. Tapi hari ini, Yesus mengajak kita supaya kita berani memulai dari dalam diri kita, dari dalam keluarga kita, dari dalam rumah kita. Ada banyak orang sedang menunggu uluran tangan kita. Ada banyak jumlah uang kita di rumah, di bank. Ada banyak berkat yang kita terima. Ada banyak pengalaman iman yang kita miliki. Dan ada banyak sukacita yang kita peroleh setiap hari. Terbukakah hati kita untuk membagikannya? Relakah kita melepaskan itu dari kantong kita, dari dompet kita, dari tas kita, dan memberikannya sebagai berkat kepada orang lain? Seperti Yesus peduli, mari kita coba membangun kepedulian itu dari antara kita di dalam keluarga kita, satu dengan yang lain. Mari kita menggunakan berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak hanya untuk diri kita, tetapi berkat yang kita terima juga harus dibagikan kepada orang lain untuk membantu mereka, untuk membagikan pengalaman sukacita bagi mereka, atau juga bagi orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Selamat berbagi, selamat membangun kepedulian satu sama lain, dan mari kita latihan mulai dari rumah kita. Kelak Yesus bertanya juga, ada berapa roti padamu? Ada berapa berkat saya beri padamu? Ada berapa rahmat yang saya beri padamu? Ada berapa uang di bank sekarang? Sekarang mungkin kita tidak punya uang, tidak punya banyak hal, tapi kita masih punya iman. Mari kita berbagi, mari kita peduli kepada sesama kita.
Dan itu kita mulai dari dalam rumah kita, dari dalam keluarga kita. Selamat memulai, selamat latihan, dan selamat belajar membangun kepedulian. Salam damai, Tuhan memberkati.